warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di acara RTK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT atas karunia dan rahmatnya. Sholawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Masih bersama saya Yustri dan Tati. Bu Hartati. Ya. Pemirsa, masih bersama saya Yustri dan Ibu Hartati. Ustazah Hartati. Topiknya kita hari ini apa ya, Bu? Adab bertamu dalam Islam. Seperti apa ya, Bu? Oh ya. Terima kasih Mas Yustri. Ibu boleh ya kasih salam-salam dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Pagi ini kita bisa bersama Mas Yustri ya. Ya. Mas Yustri untuk bersama-sama acara apa ini, Mas? Apa acaranya tadi? Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya, kali ini Ibu akan bincang-bincang sama Mas Yustri tentang bagaimana adab bertamu dalam Islam. Ya, Mas Yustri pernah bertamu? Pernah? Pernah. Ke siapa? Saudara-saudara? Ya, ke saudara saya. Oke, ya. Ya, adab itu Mas Yusri tahu nggak adab itu apa? Nggak tahu ya. Adab itu adalah di sini apa Ibu menjelaskan ya? Norma atau aturan, ya, mengenai sopan santun, ya, hal-hal yang terpuji terkait kesopanan seperti itu. Misalnya adab berbicara, ya, sopan santun berbicara, bagaimana kita berbicara yang baik. Kemudian adab makan, sopan santun kalau saat kita makan nggak boleh lari-lari dan sebagainya. Nah, kali ini Ibu akan berbincang tentang adab bertamu. Ya, bertamu itu juga ada adabnya ya, ada sopan santunnya seperti apa gitu nanti ya. Nah, Mas Yustri, bertamu itu merupakan hal yang baik sekali dilakukan orang-orang muslim ya, karena bertamu itu menyambung silaturahim antara kita sesama manusia, sesama umat muslim ya, sesama saudara kita diwajibkan untuk saling bertamu. Ya. Nah, apa saja toh adab bertamu itu seperti itu ya. Apakah kita langsung masuk rumah misalnya seperti itu? Nggak boleh kan tentunya ya. Tidak boleh. Nah, yang pertama adab bertamu itu adalah kita harus minta izin kepada yang akan kita datangi. Misalnya nih, Mas Yustri mau berkunjung ke tempatnya Bu Tati, mau ke rumahnya Bu Tati. Tidak ujuk-ujuk Mas Yusri langsung datang ke rumah, enggak, tetapi sebelumnya bisa lewat WA, bisa telepon, bisa kalau ketemu Bu, saya mau bertamu ke tempat Ibu besok Minggu jam 12, bisa nggak? Misalnya seperti itu kan izin. Dan kalau nanti Bu Tati udah mengizinkan, oh silahkan Mas Yustri. Kalau nggak izin? Nah, kalau nggak izin berarti tidak beradab dong. Nggak ada adabnya. Nah, nggak ada adabnya, nggak ada sopan santunnya kan seperti itu. Jadi kita harus izin dulu. Nah, izin itu di dalam Islam juga dibatasin izinnya sampai 3 kali. Kalau 3 kali itu misalnya nggak diizinkan, ya udah kita nggak boleh bertamu seperti itu, ya. Jadi kita harus minta izin dulu apakah diperkenankan, apakah diperbolehkan, karena
yang kita datangi itu kan kita nggak tahu acaranya, mungkin acaranya mau berkunjung kemana, mau pergi, mau belanja, mau apa. Kalau kita ujuk-ujuk datang, kita nanti mengganggu, ya kan Mas? Iya. Ya, oke ya. Jadi adab bertamu yang pertama itu kita minta izin dulu kepada yang akan kita datangi agar enak. Pasti ketemu nanti, Bu Tati juga ada, Mas Yusri dan teman-teman juga nanti datang itu pasti ketemu sama Bu Tati karena udah minta izin dan sudah diizinkan. Kemudian adab yang kedua, ya, selanjutnya adalah kalau kita sudah datang, sudah diizinkan nih, misalnya hari Minggu jam 12, gitu kan? Nah, kita datang ke rumah, sampai rumahnya Bu Tati, apa yang dilakukan? Mengucapkan salam, gitu kan? Ya. Kita sebagai orang Islam mengucapkan salam, Assalamualaikum Bu Tati, Assalamualaikum. Kalau belum dijawab, Assalamualaikum. Boleh nggak kalau misalnya belum dijawab Waalaikumsalam langsung masuk rumah? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Nggak boleh kan? Kita harus nunggu jawaban dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru nanti kita boleh masuk. Assalamualaikum itu masih posisinya masih di luar loh ya. Oke. Nah, setelah mengucapkan salam, bisa selanjutnya setelah mengucapkan salam bisa dengan ketuk pintu. Assalamualaikum, tok 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 tok. Ya. Tapi ketuk pintunya itu nggak boleh keras-keras, kayak gedor-gedor gitu. Assalamualaikum, dok 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 dok. Nah, gitu kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus halus, harus pelan-pelan karena kita menjaga sopan santun, menjaga adab. Ya, makanya kan adab itu kan sopan santun kan, norma yang terkait dengan bagaimana kita harus berperilaku yang baik seperti itu. Jadi Assalamualaikum sambil ketuk pintu boleh, Assalamualaikum, pelan-pelan aja. Duk, 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 duk. Nah, nanti kalau penghuninya ada, Bu Tati ada, pasti Bu Tati akan menjawab Waalaikumsalam. Oh Mas Yusri, silakan Mas. Kan kemarin sudah minta izin dulu. Ayo silakan masuk sini, silakan masuk. Kan seperti itu, ya. Jadi kita harus minta izin, mengucapkan salam dan ketuk pintu pelan-pelan, gitu Mas. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusri di acara RTK Ramadan di Kampus SLP Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, silakan dilanjutkan Ibu. Oke, baik Mas Yusri. Kalau tadi ya, topik kita kan adabnya ya. Adab itu sopan santun ya. Adab bertamu itu bagaimana? Tadi pertama kita janjian dulu, minta izin dulu kan. Yang kedua kita mengucapkan salam. Yang ketiga kita ketuk pintu pelan-pelan. Nah, yang selanjutnya ini hal yang dilarang nih. Kalau misalnya belum ada jawaban, belum ada Waalaikumsalam, kita boleh nggak misalnya ada jendela terus kita tengok-tengok di dalam. Ada nggak ya liku. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak sopan ya. Iya, nggak sopan gitu. Nah, tidak sopan, seperti itu nggak sopan. Terus pintunya buka tapi nggak ada jawaban. Terus kita tengok-tengok di pintu, ngintip gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak Itu nggak ada boleh. adabnya itu, Bu. Nah, bagus. Itu nggak ada adabnya. Makanya di dalam adab ini kita dilarang untuk mengintip isi rumahnya. Ya nanti kalau yang di rumah itu ada, maksudnya kalau enggak, kalau yang di rumah itu baru mandi misalnya ya kan nggak sopan ya. Kalau misalnya baru belum pakai jilbab kalau perempuan gitu kan nggak boleh ya. Jadi jangan sampai kita tengok-tengok atau ngintip ya, ngintip itu kita tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, adab yang selanjutnya kita harus tahu batas waktu, Mas. Ini nih, misalnya nih Mas Yusri bertamu di rumahnya Bu Tati kok sampai 5 jam. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Ya ganggu kan?
Ganggu kan ya? Ya, harusnya berapa jam? Nah, gitu. Jadi tergantung kepentingannya. Misalnya kepentingannya silaturahim gitu kan. Misalnya kalau misalnya pas hari raya, kita bersilaturahim, mengucapkan selamat hari raya, kemudian mohon maaf lahir dan batin misalnya. Nah, nanti ngomong-ngomong sebentar lah, 1/4 sampai setengah jam. Ya paling lama 1 jam kalau ada hal yang penting yang harus dibicarakan. Misalnya Mas Yusri konsultasi nih pada Bu Tati saya besok misalnya masih SMP. Kalau cuaca boleh? Tergantung kepentingannya. Nah, kalau misalnya sambil belajar boleh kalau sudah diizinkan, tapi kayaknya kalau tidak sambil belajar 2 jam kelamaan dong. Jadi nggak boleh? Ya nggak, tergantung itu tadi, tergantung kepentingan kita apa. Misalnya Mas Yusri di tempatnya Bu Tati mau belajar, Bu Tati saya mau belajar nyanyi lah, misalnya seperti itu. Boleh sampai 2 jam mungkin boleh, karena nyanyi kan nanti diajarin nyanyi mulai dari awal sampai lagunya sampai hafal, itu mungkin 2 jam. Tapi kalau tidak diajarin nyanyi, cuma datang aja silaturahim, kalau 2 jam ya kelamaan, itu nanti akan mengganggu yang punya rumah, gitu kan? Bu Tati mau pergi jadi terganggu, ini kok tamunya nggak pulang-pulang toh, kayak gitu kan? Itu nggak boleh? Ya nggak boleh, itu namanya 1 jam. 1 jam itu sudah maksimal ya. Kalau misalnya ada kepentingan yang lain dan diizinkan itu boleh, tapi kalau tidak ada kepentingan lain ya jangan lama-lama gitu, nanti Bu Tati terganggu, nanti yang kamu tamuni, yang kamu datangi jadi terganggu kan. Ini aku tuh mau masak kok Yustri sama temen-temennya nggak pulang-pulang toh. Duh, aku mau masak ini, anakku nanti pada datang ini belum matang ini, jadi ganggu kan. Iya ganggu. Makanya nggak boleh lama gitu. Apalagi selanjutnya boleh misalnya datang itu memang disarankan kalau misalnya kita bersilaturahim itu membawa oleh-oleh, tapi tidak wajib. Artinya kalau misalnya kita tidak punya juga tidak apa-apa, nggak usah bawa oleh-oleh. Tapi disarankan kalau misalnya kita punya nih mau berkunjung gitu bawa oleh-oleh, itu juga disarankan ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Jadi disarankan seperti itu. Namanya buah tangan atau oleh-oleh itu tidak harus yang mahal, tidak harus yang macam-macam gitu, enggak. Misalnya apa ya, kletik-kletik gitu, kletikan, misalnya kayak gitu, itu disarankan juga untuk untuk membawa oleh-oleh. Biar apa? Biar nanti yang ditamoni itu juga merasa bangga, merasa senang. Terus nanti yang menjadi tamu juga senang, karena yang ditamoni itu juga disarankan untuk menjamu, gitu kan? Bu Tati ada tamu nih, Mas Yusri dan teman-teman. Bu Tati juga bikin minum, kemudian Bu Tati juga nyepake makanan sekedarnya kayak gitu, karena itu juga merupakan adab seseorang yang menerima tamu. Jadi menerima tamu itu juga ada adabnya, yang bertamu juga ada adabnya sendiri-sendiri, seperti itu. Jadi jangan lupa yang bertamu juga harus dengan adab-adab yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Kemudian yang ditamoni, yang didatangi itu juga harus sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti itu ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara RTK Ramadan di kampus SLP Negeri Pembina Yogyakarta. Ya. Nah, kita sesi pertanyaan nih Bu. Nih pertanyaan dari Lazwardi. Apakah yang dimaksud adab? Nah, ya, yang dimaksud adab Ibu tadi telah sampaikan ya, merupakan norma, sopan santun, perilaku yang harus kita lakukan saat kita melakukan sesuatu. Misalnya tadi Ibu contohkan adab berbicara. Nah, itu sopan santun
perilaku untuk berbicara itu harus pelan dengan senyum seperti itu. Kemudian adab makan, nggak boleh sambil lari-lari, ya toh. Kemudian adab bertamu, ya ada adab-adabnya. Tadi apa yang pertama? Minta izin. Terus? Oh, apalagi mengucapkan salam, mengetuk pintu pelan-pelan, nggak boleh Keras-keras. nggak boleh keras-keras, terus nggak boleh tengok-tengok atau ngintip-ngintip gitu kan. Iya. Nah, terus harus punya batasan waktu, nggak boleh lama-lama sampai mosok bertamu kok 5 jam kayak gitu. Ya nggak boleh. Ya nggak lah. boleh, ya kan. Terus kemudian dianjurkan nih, disarankan juga membawa oleh-oleh. Kemudian yang terakhir tadi adalah berpakaian rapi, jangan sampai kita apa namanya bertamu pakai celana pendek, pakai baju yang compang-camping gitu kan, nggak boleh. Pakai baju kayak gini nggak boleh. Ah boleh, itu kan cakep nih, pakai baju muslim kayak gini cakep nih, boleh. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya, silakan. Nah, ini ada yang pertanyaan dari Saka nih. Kenapa kalau bertamu tidak boleh ketuk pintu keras-keras? Emang kayak preman ya, Bu? betul pinter. Jadi nggak boleh keras-keras, karena kalau keras-keras kayak preman, kayak mau gedor-gedor, ya kan? Gedor-gedor pintu kayak preman, nggak punya adab gitu. Tuk 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 tuk. Nah, nggak boleh. Jadi harus pelan-pelan. Assalamualaikum. Tuk 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 tuk, pelan-pelan kayak gitu. Kalau keras-keras kayak orang marah, Iya. kayak orang emosi, kayak preman-preman di mana, di terminal, di pasar kayak gitu kan. Iya. Kita kan anak sekolah, kita kan pernah diajarin di sekolah, jadi juga harus punya adab gitu kan. Pelan-pelan saja, ketok-ketoknya jangan keras-keras, nanti dikira preman. Iya, nanti dikira preman gitu, Mas. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Nih, ada pertanyaan dari Satrio nih, Bu. Nah, boleh tidak bertamu berpakaian tidak sopan? Oh ya, Mas Satria, baik. Kalau bertamu, tadi Bu Tati juga udah ajarkan ya, kalau bertamu itu harus pakai pakaian yang sopan, karena kalau nggak sopan yang ditamoni jadi takut nanti. Iya. Iki sopo iki kok dateng kok pakaiannya compang-camping, apalagi pakai pakaian yang sobek-sobek kayak gitu loh, celananya sobek-sobek, bajunya sobek-sobek gitu, kan nggak sopan itu namanya. Ya makanya kalau kita bertamu usahakan pakaiannya harus rapi. Syukur-syukur pakai koko kayak gini, Ya, pakai koko kayak peci, gini. bagus ini. Pakai koko, pakai pecis, pakai celana panjang. Jadi yang ditamoni juga seneng kan? Iya, kalau Oh. pakaian rapi kan tamunya jadi senang. Seneng ya, yang ditamoni juga seneng. Oh, anak ini rapi sekali, silahkan Mas gitu. Tapi kalau misalnya pakaiannya compang-camping, jadi mau nyilahkan masuk aja, ini kok pakaiannya compang-camping gini, kotor begini kan, jadi waduh kayak gitu kan ya. Gitu ya Mas Satria, jadi harus pakai pakaian yang rapi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara RTK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, sebelum penutup kita kesimpulannya apa ya, Bu? Ya, baik, kesimpulannya sesuai dengan topik yang kita sampaikan, ya Ibu sampaikan hari ini, yaitu adab bertamu. Kesimpulannya, bertamu itu baik, bertamu itu mempererat tali silaturahim, tali persaudaraan, ya. Ya, jadi silakan anak-anak untuk bertamu, bersilaturahim boleh, itu dianjurkan, tetapi anak-anak harus tahu adab untuk bertamu yang sopan, minta izin dulu dan sebagainya, seperti yang sudah disampaikan Ibu, ya. Jangan melenceng atau keluar dari apa yang sudah disampaikan Ibu. Jadi biar yang ditamoni juga senang, anak-anak juga senang, semuanya juga senang, dan membawa apa? Membawa pahala kan? Ya. Bertamu itu mendapat pahala, kemudian yang ditamoni untuk memberikan apa namanya suguhan itu juga dapat pahala. Nah, sama-sama mendapat pahala dan sama-sama berkah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menjalankan apa yang seperti Ibu sampaikan, bisa menjalankan adab sesuai dengan apa yang disampaikan. Misalnya adab bertamu ya seperti ini, adab bicara seperti ini, adab makan seperti ini. Gitu ya, Mas Yusri ya. Ya, Bu.
Ya, terima kasih Ibu telah Ya. hadir di acara RPK Ramadan Kampus SMP Negeri Pembinaan Yogyakarta. Ya. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yeay. Oke. Terima kasih dan komennya, klik tombol lonceng salam.